Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustianika Gustina. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Judul materi yang akan dibahas adalah Pendekatan Filsafat Islam, Ilmu Hukum. Ilmu hukum. Jika kalian ketahui, filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti, atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi, Purbacaraka, dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai disiplin, ilmu pengetahuan, petugas, tata hukum, norma, sikap tindak ajak atau perlakuan yang teratur, proses pemerintah, keputusan penguasa, dan jalinan nilai-nilai. Ilmu filsafat sosial. Jika kalian ketahui, filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, dan pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata selama di video ini, saya mohon maaf. Dan jaga terus kesehatan kalian ya. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Amin. Dan jangan lupa subscribe and like dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.